Berbahagialah orang-orang yang tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ayat 2, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Ayat 3, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Ayat 4, engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Amin. Ayat 5, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-amati segala perintahmu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu yang janganlah tinggalkan aku sama sekali. Amin. Ayat Silakan ke-9. Kak Met. Iya, ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Amin. Ayat 13, dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Ayat 14, atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta. Ayat 15, aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Ayat 16, aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Amin. Ayat 17, lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup. Dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Ayat 18, singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Ayat 19, aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Ayat 20, hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Amin. Silakan Kak Gabriel. Oke, Bunda. Ayat yang kedua itu. 21 ya, Bunda ya? Oke. Ya. Ayat 21, engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar, terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintahmu. 22, gulingkanlah dari atasku cela dan penghinaan, sebab aku memegang peringatan-peringatanmu. 23, sekalipun pemuka duduk bersepakat melawan aku, hambamu ini merenungkan ketetapan-ketetapanmu. 24, yang peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasehatku. Amin. Tante Linda silakan. Oh ya, belum dibuka. Ya, makasih. Ayat 25, jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. 26, jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Ayat 27, buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Ayat 28, jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Ayat 29, jauhkanlah jalan dusta daripadaku dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Amin. Ayat 30, aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. 31, aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu. Ya Tuhan, janganlah membuat aku malu.
32. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu, sebab engkau melapangkan hatiku. 33. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapanmu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Amin. Ayat 34. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. 36. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu, dan jangan kepada laba. 37. Lalu, lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Amin. Ayat 38, teguhkanlah pada hambamu ini janjimu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukummu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titahmu, hidupkanlah aku dengan keadilanmu. Ayat 41, kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan, keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Ayat 42, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. Amin. Ayat 43, janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. 44, aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. 46, aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. 46, aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Amin. Ayat yang ke-49 sampai 52. 47. 47. 47 sampai 50. 47 sampai 50. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu, oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. 51 sampai 54. Orang-orang yang kurang ajar sangat mencemooh aku, tetapi aku tidak menyimpang dari Tauratmu. Aku ingat kepada hukum-hukummu yang dari dahulu kala, ya Tuhan, maka terhiburlah aku. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Tauratmu. Ketetapan-ketetapanmu adalah nyanyian mazmur bagiku di rumah yang kudiami sebagai orang asing. Amin. Ayat 55, pada waktu malam aku ingat kepada namamu ya Tuhan, aku hendak berpegang pada Tauratmu. Ayat 56, inilah yang kuperintahkan bahwa aku memegang pertitah-titahmu. Ayat 57, bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Ayat 58, aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Amin. Ayat 59, aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. 60, aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. 61, tali-tali orang-orang fasik membelit aku, tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. 62, tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Amin. 63, aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu. 64, bumi penuh dengan kasih setiamu ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. 65, kebajikan telah Kau lakukan kepada hambamu, ya Tuhan sesuai dengan firman-Mu.
66. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Amin. Ibu Ripka silahkan. 67. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku dengan segenap hati aku akan memegang titah-titahmu. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Tauratmu, ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih baik daripada ribuan keping emas dan perak. Amin. Tante Elizabeth silahkan. Tante Elizabeth. Atau berikutnya Kak Heni, silahkan. 73. Oh ya, baik. Kak Heni, silahkan. 73. Mazmur 119 ya? Iya. Nah, Ayat ke-73. Mazmur 119 ayat 73. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian, supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. 74. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersuka cita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. 75. Aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukum-Mu adil, dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Amin. Satu lagi 76. 76. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang kau ucapkan kepada hamba-Mu. Amin. Kak Harmoni. Ayat 77. Biarlah rahmatmu sampai kepadaku supaya aku hidup, sebab Tauratmu adalah kegemaranku. 78. Biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu, karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan, tapi aku akan merenungkan titah-titahmu. 79. Biarlah berbalik kepadaku orang-orang yang takut kepadamu, orang-orang yang tahu peringatan-peringatanmu. 80. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapanmu, supaya jangan aku mendapat malu. 81. Habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu, aku berharap kepada firman-Mu. Amin. Amin. Kita baca 4 ayat ya. Berikutnya, Ibu Kristina silahkan. 82. 82. Sampai 85. Habis mata 82. Habis mataku merindukan janjimu, aku berkata, bilakah engkau akan menghiburkan aku? 83. Sebab aku telah menjadi seperti kirbat yang disapi, namun ketetapan-ketetapanmu tidak kulupakan. 84. Berapa lagi hari-hari hamba-Mu ini? Bilakah engkau menghukum orang-orang yang mengejar aku? 85. Orang-orang yang kurang ajar telah menggali lubang bagiku. Orang-orang yang tidak menuruti Taurat-Mu. 86. Segala perintah-Mu dapat dipercaya. Mereka mengejar aku tanpa alasan. Tolonglah aku. Amin. Ibu Linda Susilowati silahkan. 87. 4 ayat ya. 4 ayat aja. Ya, Bu. Hampir saja mereka menghabisi aku di bumi, tetapi aku tidak meninggalkan titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, sebab aku berpegang pada peringatan yang Kau berikan. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan.
Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Amin. Makasih, Bu. Terima kasih Bu Joli. Silakan Bu Joli. 91. Menurut hukum-hukummu, semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani Engkau. 92. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. 93. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. 94. Aku kepunyaanmu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titahmu. Amin. Oke, 95. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatanmu. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintahmu luas sekali. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu bijaksana. Benar. Perintah buat aku daripada sebab selam ada padaku. Amin. Ayat 99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Ayat 100. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Amin. 101. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. 102. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Amin. Ayat 103. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat 106. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum yang adil. Hukum-hukummu yang adil. Amin. Ayat 107. Aku sangat tertindas ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukummu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Amin. Ayat 112. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Taurat-Mu ku cintai. Engkaulah persembunyianku dan perisai. Aku berharap kepada firman-Mu. Ayat 15. Perintah-perintah Allahku. Amin. Ayat 116. Topanglah aku sesuai dengan janji-Mu, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Ayat 117. Sokonglah aku supaya aku selamat. Aku hendak bersukacita dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Ayat 118. Engkau menolak semua orang yang sesat dari ketetapan-ketetapan-Mu, sebab sia-sia tipu muslihat mereka. Ayat 119. Sesuai sangat orang fasik di bumi. Sebab itu aku mencintai peringatan-peringatan-Mu. Amin. Silakan Ibu Gabriel. Ya Bu, jaringanku ngelek Bunda. Oke, 120. Badanku gemetar karena ketakutan terhadap Engkau. Aku takut kepada penghukuman-Mu.
121, aku telah menjalankan hukum dan keadilan. Janganlah menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku. Jadilah jaminan bagi hambamu untuk kebaikan. Janganlah orang-orang yang kurang ajar meneras aku. 123, mataku sangat merindukan keselamatan daripadamu dan merindukan janjimu yang adil. 124, perlakukanlah hambamu sesuai dengan kasih setiamu dan ajarkanlah ketetapanmu kepadaku. Amin. Linda Panjaitan di-unmute. Oh ya, maaf ya. Ini saya ulang kembali dari ayat 125. Hambamu aku ini, buatlah aku mengerti, supaya aku tahu peringatan-peringatanmu. 126, waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Tauratmu. 127, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. 128, itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu, segala jalan dusta aku benci. 129, peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Amin. 130, bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang, memberi peringatan kepada orang-orang bodoh. 131, mulutku kuagungkan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-pemerintahmu. 132, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai namamu. 133, teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. 134, bebaskanlah aku daripada pemeras manusia, supaya aku berpegang kepada titah-titahmu. Amin. 135, sinarilah hambamu dengan wajahmu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. 136, air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Tauratmu. 137, Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukummu benar. 138, telah kau perintahkan peringatan-peringatanmu dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka. Amin. Ayat 139, uji aku ini kecil dan hina, tetapi titah-titahmu tidak kulupakan. Ayat 100. Bu Sandra di-unmute. Ya. Bu Sandra kayaknya sinyalnya bermasalah. Aku menghabiskan aku, sebab para lawanku melupakan janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. 141, dan Tauratmu benar. Amin. 143, aku ditimpa kesesatan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. 144, peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. 145, aku berseru dengan segenap hati, jaga ya Tuhan, ketetapan-ketetapanmu hendak kupegang. 146, aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku hendak berpegang pada perintah-perintahmu. Amin. 147 sampai 150. Pagi-pagi buta aku bangun
dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Dengarkanlah suaraku sesuai dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-Mu. Mendekat orang-orang yang mengejar aku dengan maksud jahat. Mereka menjauh dari Taurat-Mu. Amin. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Sejak dahulu aku tahu dari peringatan-peringatan-Mu bahwa Engkau telah menetapkannya untuk selama-lamanya. Lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku, sebab Taurat-Mu tidak kulupakan. Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku. Hidupkanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Amin. 155. Keselamatan menjauh dari orang-orang fasik, sebab ketetapan-ketetapan-Mu tidaklah mereka cari. Ayat 156. Rahmat-Mu melimpah ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-hukum-Mu. 157. Pengejar dan lawanku banyak, tetapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatan-Mu. 158. Mereka melihat pengkhianat-pengkhianat, aku merasa jemu, karena mereka tidak berpegang pada janji-Mu. Amin. 159. Lihatlah betapa aku mencintai titah-titah-Mu, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu. 160. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah selama-lamanya. 161. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. 162. Aku gembira atas janji-Mu, seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Amin. 163. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Taurat-Mu ku cintai. 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil. 165. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. 166. Aku menantikan keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Amin. Satu 167. Aku ya. Ibu Apa nih? Rita. Ibu Rita pasang. Oh. Bu Ripka? Kayaknya Bu Ripka nggak ada itu ya. Iya. Maaf, saya baru buka mute-nya. 167. Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu ya Tuhan. Berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Biarlah permohonanku datang ke hadapan-Mu. Lepaskanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Amin. Ibu Heni, silahkan. 171. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. 172. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab segala perintah-Mu benar. 173. Biarlah tangan-Mu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titah-Mu. 174. Aku rindu kepada keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Amin. 175. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. 176. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Mazmur 120. Dikejar-kejar fitnah. Nyanyian 1, nyanyian ziarah. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. 2, Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Amin.
Ibu Linda Susilowati. Atau langsung Ibu Joli? Ya, Bu berapa? Kristina. Oh, Kristina ada. 120 ya. Ibu Linda. Ayat berapa, Bu? 120 ya, Bu, sekarang, Bu. Apa Mazmur 120? Ya, 120, 3, 4, 5, 6, langsung aja ke 7. Oh ya, ya. Mazmur 120 ayat 3, apakah yang diberikan kepadamu dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu, panah-panah yang tajam dari pahlawan dan kayu arar. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Amin. Silakan Kak Joli untuk share lagu.
Baik, ibu-ibu semua, mungkin ada yang mau berbagi rema. Ya, silahkan. Ya, saya dulu nanti bisa disambung ibu-ibu lain. Jadi saya dapat rema ya sebenarnya banyak ya, tapi saya yang related aja, mengingat masa lalu. Jadi saya di Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap firman-firmanmu, bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Ya, jadi saya melihat bahwa di sini ini sama seperti saya dahulu ya, ibu-ibu ya. Jadi ketika membaca pertama sekali firman Tuhan ya, jadi saya juga mengalami pertobatan itu juga hitungannya enggak 10 tahun, tetapi baru ya. Dulu awal-awal membaca firman tuh terus terang saya minder. Minder kenapa? Karena yang ikut baca firman tuh orang-orang hebat gitu ya. Aduh, nanti apa ya ini ya, apa ya ini ya, gitu ya. Jadi saya tuh seperti memang merasa orang bodoh gitu, tetapi saya punya rasa haus dan lapar akan firman Tuhan gitu. Bagaimana mungkin saya bisa mengenal Tuhan kalau saya tidak membaca firman-Nya? Tetapi sebagai manusia, untuk saya sendiri ya wajar kalau misalnya ada perasaan minder karena dikelilingi oleh orang-orang yang memang luar biasa gitu ya, kehidupan kerohaniannya. Ternyata bukan itu gitu ya. Nah, di dalam perjalanan waktu ketika saya mengikuti, saya hanya bilang Tuhan, aku memang mau haus dan lapar dan aku ingin mengenal Engkau lebih dalam gitu ya. Ternyata apa? Ternyata memang Tuhan itu menyingkapkan banyak hal gitu ya. Jadi saya merasa seperti orang yang bodoh, tetapi walaupun saya bodoh dengan segala kerendahan hati, saya mau datang kepada Tuhan untuk benar-benar agar firman Tuhan ini membantu saya, memberi terang bagi saya di dalam kehidupan sehari-hari saya. Nah, saya melihat di sini bahwa kemudian pada akhirnya memang Tuhan itu menyingkapkan banyak hal gitu ya. Jadi melalui firman-Nya ini banyak hal yang diungkapkan termasuk juga membuat saya itu berubah mindset. Dan saya akhirnya menyadari bahwa firman Tuhan ini sebenarnya rahasia kehidupan, termasuk juga filosofi mengenai kehidupan, itu semua ada di sini. Banyak hal yang saya perubahan di dalam hidup saya pada akhirnya memang karena melalui firman Tuhan ini. Awalnya saya nggak tahu mengenai sejarah ya, sejarah Alkitab, terutama di Perjanjian Lama, karena Perjanjian Lama itu susah sekali bacanya, mulai dari Kejadian. Tetapi ketika membaca bersama-sama, saya melihat, wow, seru juga. Wow, akhirnya saya tahu bahwa Israel itu yang sekarang itu adalah saya gitu. Itu pun dengan berjalannya waktu gitu ya. Dan saya melihat bahwa firman Tuhan ini betul-betul memberi saya terang ya. Jadi perubahan mindset, perubahan pikiran, dituntun menjadi orang yang bijak, itu juga sebenarnya banyak melalui firman Tuhan gitu ya. Jadi banyak hal yang Tuhan singkapkan akhirnya melalui caranya, kerjanya seperti apa, disingkapkan banyak hal. Perubahan-perubahan mindset juga ternyata saya dapatkan memang di firman Tuhan. Jadi ya itu tadi ya, sepanjang kita memang datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati dan menyadari bahwa seperti saya ini memberi pengertian kepada orang-orang bodoh dan sayalah orang-orang bodoh ini, ternyata Tuhan membantu gitu. Dia membantu menyingkapkan banyak hal dan hingga sampai saat ini ketika kita sama-sama baca bersama, ada saja rema yang Tuhan tanamkan, saya tidak perlu malu harus sharing rema yang Tuhan kasih kepada saya begitu, karena itulah memang singkapan-singkapan yang Tuhan berikan kepada saya melalui Roh Kudus-Nya untuk saya berbicara. Itu Bu Mary, terima kasih. Banyak Ibu Joli remanya. Saya juga mau sharing dikit ya remanya. Aduh, ampun, haleluya banget. Saya baca Mazmur 119 sampai 120 ini antara mau nangis, hati bergejolak, sukacita, tapi remuk hati di saat yang bersamaan semua. Jadi hati saya tuh lagi campur aduk sekarang. Kalau bisa ditandai di semua yang kita baca hari ini, pengen aku tandai semua itu bagaimana.
Tuhan itu luar biasa bicara sama kita melalui Mazmur pada hari ini. Wow, aku sampai gemeteran. Dan ada beberapa poin sebenarnya yang saya dapat dengan rema yang berbeda-beda. Mulai dari Mazmur 19 ayat yang ke-9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, kayak gitu kan. Jadi kita itu kan saya suka melihat viti-viti tentang bagaimana tentang firman Tuhan, ya, tentang kebenaran versi manusia dan juga kebenaran versi firman Allah, kayak gitu. Setiap orang itu sebenarnya, saya mikir kayak gini tadi saya mikir sebenarnya setiap orang itu punya cara pandang masing-masing dan punya perspektif baik versi mereka masing-masing, kayak gitu. Tapi baik versi manusia itu ternyata belum tentu kebenaran versi Tuhan, kayak gitu. Saya juga banyak belajar tentang perumpamaan kebun anggur, sebagai Tuhan adalah pemilik kebun anggur. Di situ Tuhan benar-benar menyingkapkan versi adil menurut Tuhan itu beda banget dengan versi adil menurut kita. Bahkan Tuhan itu bilang kayak gini, iri hatikah engkau, kayak gitu. Padahal kalau misalnya kita lihat, kok nggak adil banget dengan jam kerja yang berbeda, tapi kok pendapatan sama. Tapi ternyata Tuhan bilang, iri hatikah engkau, kata kayak gitu kan. Di situ kalau nanti ada waktu kesempatan, nanti bisa dibaca perumpamaan itu relate banget dengan Mazmur 19 yang ayat 9 ini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersihnya dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu, kayak gitu. Jadi ya kita tahu itu perilaku seseorang itu benar atau enggak, itu hanya berdasarkan firman, kayak gitu. Hanya benar-benar semua berdasarkan firman dan benar-benar berdasarkan titah dan tuntunan Tuhan. Cuman dua itu gitu. Kemarin tuh saya melayani orang di Depok karena masuk tahanan, kayak gitu kan. Ada yang datengin dia, kayak gitu. Dia tapi yang datengin ini bilang kayak gini, dia bawa firman, kayak gitu kan. Tapi saya kayak ngerasa nggak perlu membela apapun tentang orang yang ditahan ini, kayak gitu, karena jadi saya di situ posisinya hanya diam, gitu. Karena apa? Karena saya tuh kayak pengen bilang kayak gini, aku nggak tahu ini sombong atau enggak, dalam nama Tuhan Yesus patah ya yang sombong-sombong kayak gitu. Tapi dalam arti kayak gini, kadang-kadang orang bawa firman Tuhan, tapi dia nggak pernah baca firman Tuhan secara keseluruhan. Jadi secara garis besar firman Tuhan dia tuh nggak ngerti gitu loh. Tapi dia selalu menggadang-gadang dan membawa firman itu untuk menghakimi orang, kayak gitu. Tapi kayak pengen bilang kayak gini, kamu pernah nggak ya baca firman, baca Al-Quran? Karena apa? Karena nggak pernah. Nggak usah didebat sama sekali, cukup diam aja, karena kita jatuhnya debat kusir sama orang yang nggak tahu firman, kayak gitu. Jadi lebih baik diam, oh iya, udah, titik. Tapi selebihnya pewahyuan apa yang kita dapat sesuai dengan ayat-ayat atau firman yang pernah kita baca, itu yang kita sampaikan kepada untuk membangun orang yang memang harus diangkat, maksudnya ya diangkat iman yang lagi jatuh itu, kayak gitu. Itu jadi yang pertama itu tentang dengan apakah seorang anak muda mempertahankan kelakuan bersihnya, ya dengan menjaga sesuai dengan firman. Yang kedua itu aku dapat rema, yang kedua aku dapat rema di mana ya tadi, jauh banget. Tadi itu kalau nggak salah kayak gini, intinya yang aku dapat ialah kita itu nggak bisa kita itu cenderung belok, kita itu sebagai manusia cenderung belok ke kiri dan ke kanan. Jadi ketika aku ngikut pengajaran Pak Prapto pagi-pagi itu, definisi dosa itu sebenarnya nalurinya manusia tuh dosa, kayak gitu. Naluri kita tuh sebenarnya dosa. Naluri manusia itu ya berbalik ke dosa terus, itu nalurinya manusia, kayak gitu. Tapi dengan pertolongan Tuhan, hanya dengan pertolongan Tuhan dan hanya dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan, kita itu dibedakan dan dipisahkan
dari dosa itu. Bagaimana ketika awalnya kita sebagai manusia itu kita nalurinya selalu berbalik ke dosa, selalu berbalik ke dosa, tapi ketika kita meneguhkan hati kita bersama dengan Tuhan, terus menjadikan firman Tuhan atau titah-titah Tuhan ini jadi pegangan kita, Tuhan itu kayak langsung membedakan kita tuh loh, kayak narik kita eh, menarik kita yang dari nalurinya itu selalu berbalik ke dosa, menjadi naluri kita itu selalu ketika kita berbuat dosa atau jatuh ke dalam dosa, kita itu nalurinya selalu, oh aku udah bikin dosa, oh aku udah salah nih, oh aku udah melanggar perintah Tuhan nih, misalnya kayak gitu. Itu kita menjadi nalurinya itu kayak langsung berbalik sama Tuhan kayak gitu. eh Ya itu rema yang aku dapat, ditambah lagi bagaimana ini beberapa kali di ayat 119 ini juga bicara tentang biarlah orang-orang yang kurang ajar itu, orang-orang yang kurang ajar itu mendapat malu. Beberapa kali itu aku tadi baca dan aku tandain, itu bicara tentang bagaimana orang yang diurapi Tuhan. Entah kenapa aku selalu kayak pengen ngasih tahu ya ke semua orang, dan gak semua orang ini itu kayak paham dan sadar bagaimana ketika orang yang diurapi Tuhan, kayak ini kan Daud, Mazmur Daud ini kan, ya Daud lah ya, Daud itu adalah orang yang diurapi Tuhan kayak gitu. Ketika orang yang diurapi Tuhan, walaupun Daud itu juga membuat kesalahan kayak gitu ya, sepanjang pengurapan Tuhan itu nggak pernah lepas sama dia, orang tuh nggak bisa jatuhin dia gitu. Dan itu berlaku sampai sekarang. Bagaimana hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, walaupun kadang-kadang kita ngelihat ini perilakunya kok melenceng ke kanan dan ke kiri, tapi sepanjang dia di bawah pengurapan Tuhan dan dia mau minta ampun sama Tuhan kalau dia sadar sama kesalahannya dia, kita ini nggak bisa ngapa-ngapain dia. Kita nggak bisa yang namanya menjatuhkan dia tuh nggak bisa, malah kita yang jatuh, karena aku beberapa kali tuh ngelihat kayak gitu. Jadi ketika seorang hamba Tuhan atau orang yang diurapi Tuhan itu berusaha dijatuhkan oleh orang lain, malah dia nggak jatuh. Orang yang berusaha menjatuhkan dia yang malah itu mendapatkan malu. Itu beberapa kali dibaca di Mazmur ini gitu. Dan baru tadi pagi atau kemarin itu saya lihat juga khotbah tentang itu. Itu kayak apa namanya? Kayak kadang kita berpikir kan, kok nggak adil banget ya, kok orang di bawah urapan Tuhan tapi kok perilakunya kayak gitu, malah kita kadang-kadang kita mau mau ngomong kayak pengen negur dia, pengen apa, dia kok malah kita yang kena malu kadang-kadang atau gimana, tapi ternyata memang kayak gitu. Biar biar Tuhan sendiri yang menegur dia dengan caranya Tuhan kayak gitu. Kita memang nggak ada bagian sama sekali untuk membuat orang itu, atau kita nggak ada porsi sama sekali untuk membenci orang itu atau menjatuhkan orang itu. Emang benar-benar nggak ada porsi sama sekali, karena dia di bawah pengurapan Tuhan, quote on quote ya, di bawah pengurapan Tuhan sepanjang dia masih diurapi. Tapi kalau pengurapannya lepas itu udah beda cerita, kayak Saul ya kan, pengurapannya juga dicabut, pengurapan Tuhan kan dicabut daripada Saul gitu. Tapi ketika Daud di bawah pengurapan Tuhan, walaupun dia itu main gila sama perempuan lain gitu ya, tapi dia mau bertobat dan dia tahu salahnya dia, orang atau lawan-lawan yang berusaha jatuhin Daud itu malah semua dibikin chaos sama Tuhan. Kayak gitu. Dan masih banyak lagi rema yang aku dapat, tapi sudah itu aja. Mungkin ibu-ibu yang lain ada ya yang mau berbagi rema. Terima kasih. Ya, silakan Bu Yersi. Di open dulu, Mas. Lanjut, Kak Joli, Mary. Kopi masih tak sebutin satu-satu. Harmoni, King,
Bu Enda Sagita, mungkin ada Rema, Ibu. Bu Linda, Bu Linda, Bu Ati, Saya, oke. Bu Ati. Mazmur 119 ini untuk saya adalah sebetulnya perjalanan hidup setiap orang. Apa yang kita alami, ya seperti inilah di Mazmur 119. Lalu dan kita ini selalu perlu pimpinan Tuhan. Betul, di Mazmur di ayat 66 kan dikatakan bahwa ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya pada perintah-perintahmu. Jadi kita selalu harus diajar, harus belajar untuk dapat melakukan perintah Tuhan. Dan kalau dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, selalu yang kita harapkan ada damai sejahtera, ketentraman, dan memang itulah bahwa di ayat 105 juga besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan. Kita lihat dengan alam, kita lihat juga apa ya, jadi berita-berita yang mengatakan akan ada megatrust dan sebagainya, itu kan juga membuat kita gentar. Jadi saya lihat bahwa Mazmur 119 adalah jawaban dari kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita alami semua ada di sini. Jadi kalau kita kembali ke 119, apa yang kita Oh ya, pental ya Ibu Cati ya. Ya, betul. 119 ini tentang semua bicara tentang perjalanan kehidupan kita sih. Dan juga sebenarnya di ayat yang ke-87 tuh ditulis kayak gini, hampir saja mereka menghabisi aku di bumi, tetapi aku tidak meninggalkan titah-titahmu. Itu lagi terjadi sekarang. Bagaimana? Itu ke Ati ini udah muncul. Oh, mana? Kak Ati. Iya, itu ya bahwa ini apa kita jawaban apa yang Tuhan. Jadi melekat pada Tuhan seperti kata tadi di bahwa Tuhan adalah pokok anggur dan kita adalah anting-anting yang harus melekat oleh pada pokok anggur. Amin. Ya, ya, betul betul. Live lagi. Terima kasih Bu Ati. Tante Linda, mungkin Tante Linda Panjaitan silahkan memberikan rema kata bijak dan semua yang didapat pada hari ini. Belum open mic-nya. Oke, silakan. Kata bijak, rema, dan sebagainya ya, Mer. Diborong semua. Iya, ini saya ya termasuk rema, termasuk bersaksi, benar yang dibilang Mary. Diborong. Jadi saya mau ambil ini, saya tadi dapat kok begitu saya baca, saya terus tergugah ini hati saya. Oh ini pada waktu terjadi saya berapa tahun yang lalu ya, udah lama banget. Lagi zaman-zamannya suka diadakan KKR ya, di mana-mana tuh ya. Jadi pada waktu hangat-hangatnya karismatik KKR yang dibikin di hotel, di lapangan dan sebagainya. Jadi saya mau ceritakan pada waktu itu tuh saya memang apa namanya lagi jatuh cinta banget sama Tuhan Yesus ya. Saya nggak bisa meninggalkan kalau ada informasi KKR, pasti saya mesti datang ya. Walaupun dengan catatan di sini saya mau ceritakan dulu bagaimana suami saya pada waktu itu dia sama dia memang sudah mengenal Tuhan Yesus, tetapi cinta dan kasihnya, kesetiaannya tuh
boleh dikata beda lah sama aku ya. Di sini bukan mau sombong rohani, tetapi mau menceritakan yang sesungguhnya, yang akhirnya nanti aku mendapatkan kemenangan yang luar biasa, yang tidak pernah aku pikirkan, yang tidak pernah ada di hatiku, di pikiranku, tapi itu akan diberikan kepada Tuhan yang anak-anaknya mengasihi Dia. Jadi ceritanya gini, suami saya tuh sebulan 2 kali aja ke gereja, dia merasa itu udah rajin. Jadi kalau saya bilang, ayo Pak ke gereja, kan kemarin udah minggu yang lalu. Akhirnya apa ya yang saya mesti bilang sama dia? Terus gue bilang begini, kalau nanti Tuhan bilang begini, Tuhan beri kami makan. Nanti Tuhan bilang, kan kemarin udah makan. Jadi bagaimana kalau begitu? Tapi jujur, gue bilang dari dulu memang itu aku nggak pernah melawan sama suami ya. Ya melawannya ada kecil-kecil, tapi kalau yang sampai memberontak kayak terus dengan kata-kata yang kasar aku nggak pernah. Takut aku apa namanya. eh, tapi pada waktu itu memang ini belum mengenal benar firman Tuhan ya. Nggak kayak sekarang kita berdoa udah pinter-pinter ya Mer, oleh karena sekolah, oleh karena mendengar-dengar dari hambanya. Jadi ceritanya aku mengambil ini di ayat 28. Jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Nah, pada waktu ini saya akan mau pergi ke KKR nih, ke KKR yang diadakan oleh siapa lupa lah ya saking banyaknya. Di ini aku ingat banget diadakannya pada waktu itu di lapangan Banteng. 2 hari sebelumnya saya sudah berdoa. Saya minta sama Tuhan, Tuhan biar jamah hati anak suami saya ini, gitu kan. Tapi saudara-saudara tahu, saya begitu mau pergi hari Jumat, saya sudah dijemput adik saya. Luar biasa saya mendapatkan cacian, makian, apa namanya, penghinaan sama saya gitu kan ya. Dia berkata, saya merasa itu dan saya dihina ya, karena oh gimana sih kemana-mana aja dicari ini apa datang dibilang gitu kan. Kalau sama saya itu saya merasa saya udah penghinaan. Tuhan Yesus saya yang dihina bukan saya gitu ya. Tuhan Yesus saya yang dihina gitu. Kok gitu, tapi aku diam aja nggak berani ngelawan karena pada waktu itu dia baru pas pulang kantor gitu ya, jadi saya juga lihat situasi. Tapi tahu nggak teman-teman, saya menangis, dan jiwaku menangis karena duka hatiku. Bilang, Tuhan ini gimana sih Tuhan, aku mau mencari Engkau Tuhan. Jadi gimana ini Tuhan, kok nggak boleh? Aku bilang begitu, kok nggak boleh bersama. Gimana Tuhan? Eh, eh, jadi nanti aku nggak pergi lah, adik-adikku aja yang pergi. Nangis aku sampai tempat tidurku, bilang, Tuhan tolong, tapi nggak boleh juga sama suami sama suami aku. Jadi aku bilang sama Tuhan, Tuhan jawablah aku bilang, aku kan mau pergi mencari Engkau. Terus tetapi kenapa nggak boleh? Terus ada di hatiku gini, oh iya ya, ada firman juga yang mengatakan harus engkau tunduk dan hormat bagi suamimu gitu. Terus agak redah lagi sedikit tangisku. Tapi aku mengingat aku mau mendengarkan firman Tuhan itu di KKR itu ya. Mau memuji menyembah, nangis lagi aku. Aku bilang, Tuhan gimana aku? Jawablah aku Bapak. Berikanlah kepadaku pengertian yang mendalam gitu kan. Pengertian, berbicaralah engkau bagiku Tuhan. Berbicaralah Tuhan gitu kan. Nah terus akhirnya aku ambil Alkitab, aku buka gitu. Berbicaralah engkau Tuhan melalui firman-Mu. Akhirnya aku dapatlah di Yeremia 31 ayat 16. Begini firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, jegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Jadi teman-teman tahu nggak? Setelah aku baca ini sampai 2-3 kali aku baca. Akhirnya aku mengerti gitu kan. Tapi aku udah heran. Aku heran firmannya kok tepat banget ya.
Jagalah suaramu dari menangis. Aduh, tepat banget ini. Aku itu bukan menangis lagi lah, udah kayak apa tahu lah gitu ya. Karena waktu itu anak-anakku masih kecil aja, jadi ngintip-ngintip di pintu. Kenapa nih mami digebuk sama papi? Enggak. Tapi mereka kan nggak mengerti dengan marah-marah bapaknya itu kan, dengan kata-katanya orang masih kecil kan. Tapi aku kayaknya sedihnya luar biasa. Aduh, sedihnya luar biasa. Nah, udah begitu aku ini kurenungkan ini firman. Oh, kok tahu ya suaraku menangis ya. Jegahlah katanya dengan air matamu. Sebab dari payamu ada ganjaran. Jadi saudara-saudara, teman-teman, aku sebetulnya tahu tapi nggak mendalam. Yang telah mendalamnya itu setelah berapa tahun kemudian aku tanya gitu kan, setelah belajar-belajar lagi juga kan, gitu. Oh iya ya, ada ganjaran. Ganjaran itu upah. Itu upah gitu kan. Jadi aku tuh lebih lagi dalam mengerti akan firman Tuhan, satu, upahku, dan yang kedua, singkat cerita, akhirnya suamiku itu menjadi seorang majelis di gerejanya sampai dua kali. Aku kalau di situ rasanya untuk suamiku jadi majelis itu nggak terbayar dengan apapun. Biar kata uang ada bermiliar-miliar juga nggak terbayar itu sama aku gitu. Jadi itu sangat paling berharga bagi hidupku. Bayangin teman-teman, dari yang istilahnya datang ke gereja aja sebulan itu 4 kali, dibilang katanya itu udah terlalu banyak. Udah udahlah, aku 2 minggu sekali aja lah gitu. Pokoknya banyak sekali penolakan-penolakan yang akhirnya dia bisa terpilih menjadi majelis di gereja kita ya. Sampainya akhirnya juga dikala dia dipanggil Tuhan, aku sangat berbangga hati. Dia sudah boleh mengenal Tuhan Yesus, bahkan juga dia sudah menjadi pelayan Tuhan Yesus, bahkan juga dia boleh diangkat sebagai majelis dengan masa periode 2 kali. Padahal yang keduanya itu teman-teman dia sudah tidak mau, gak mau. Tapi aku percaya kalau Tuhan yang sudah memilih, tidak bisa ada yang mencegahnya. Padahal waktu itu ada saingan 2, yang satu tuh ngotot banget, dia pengen gitu. Jadi rupanya nggak bisa. Kalau memang Tuhan yang sudah buka pintu, tidak ada bisa menutup. Kalau Tuhan yang sudah menutup, tidak ada bisa membuka. Dan yang tidak ada yang bisa membuka. Luar biasa Tuhan Yesus. Inilah dia setelah, teman-teman tahu nggak? Setelah berapa tahun loh baru terjawab gitu. Setelah berapa tahun baru terjawab. Karena di sini ada tertulis, sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran, ada upah. Rupanya berapa tahun kemudian baru Tuhan nyatakan itu yang tidak pernah kupikirkan. Yang pada waktu itu, yang setelah terjadinya suamiku dipilih majelis, di situ juga aku menyatakan terima kasih Tuhan. Itu adalah upahku yang luar biasa Tuhan. Begitulah. Jadinya aku sangat bersuka cita setelah dia boleh menjadi majelis, dia boleh dipanggil sama Tuhan. Terima kasih Mary, terima kasih Bu Joli kesaksianku dan juga sebagai remaku. Amin. Terima kasih Tante Linda, kesaksian Rema yang didapat pada siang hari ini. Mungkin ada lagi yang lain. Ya Tante ya, kalau misalnya pasangan kita sudah satu roh dengan pasangan kita, terlebih tahu kalau kebahagiaan paling bahagia hidup itu adalah kenal Tuhan. Wah, itu happy banget ya Tante ya. Happy yang luar biasa. Iya. Iya, benar. Apa? Iya. Kita berdoa buat semua ibu-ibu di sini, pasangannya nanti sama kayak Tante Linda nih. Kalau awalnya sebulan 2 kali gereja itu udah banyak, akhirnya pengen rindu terus sama Tuhan. Iya. Saya mau tambahkan sedikit, tahu nggak setelah dia jadi majelis. Kan gereja mulai jam 8. Gereja kami tuh dekat, dari rumah tuh dekat banget, 10 menit udah sampai. Tahu nggak? Aku setiap kali ditinggal, dia tidak mau kalau nggak
sampai di gereja pasti mesti kurang dari jam 8. Jadi aku bilang ya udah deh tinggal aja, aku juga nggak mau ya menghalang-halangi karena aku juga bisa pergi sendiri. Itulah makanya aku bilang berbalik banget gitu ya. Jadi apa namanya luar biasa Yesus kita ini. Ya, ya. Saya setuju Tante Linda ya. Jadi apapun pergumulan kita, apalagi tentang sifat orang, itu jalur surga itu udah paling benar itu. Jalur surga itu artinya kita mendoakan orang itu. Karena Tuhan yang bisa bolak-balik hati Tuhan, hati orang tuh cuma Tuhan. Kita mau ngotot kayak gimana pun, kalau enggak dia bilang enggak akan terjadi. Tapi kalau kita mintanya sama Tuhan, Tuhan tolong dong dia, ambil alih pikiran, logika semua hatinya, itu kayaknya kalau udah waktunya Tuhan langsung zrek. Wah, thank you Tante Linda. Silakan Kak Joli. Itu Bu Risa di chat. Silakan, siapa? Aduh, Bu Risa di ada lagu katanya di Mazmur 119 ayat 105. Pada tahu Oh iya. Kalau mau berbagi Bu Risa yang mana nih? Bu Risa lagi kerja, sambil kerja dia. 100 Firman-Mu itu. Kayaknya tahu deh kita lagu ini ya. Firman-Mu. Iya, itu kan? Ya. Iya, betul. Dan sebenarnya ada peringatan juga nih di yang Mazmur 87 nih. Hampir saja mereka menghabisi aku di bumi, tetapi aku tidak meninggalkan titah-titahmu. Sadar atau enggak, ini itu lagi terjadi belakangan ini. Ya, saat-saat ini itu lagi terjadi. Bagaimana pengujian kita akan iman kepercayaan kita tuh benar-benar lagi diuji. Jadi di Uganda itu orang Kristen dipenggal. Setelah itu berapa hari yang lalu, kemarin kayaknya saya baca juga setelah di Uganda ada juga 20 orang Kristen yang juga lagi dianiaya, tapi saya lupa di negara mana kayak gitu. Jadi kita berdoa sih, kita sama-sama berdoa agar kita kuat dalam iman kita semakin dikuatkan. Karena kalau bukan Tuhan yang kuatkan iman kita tuh lemah sebenarnya. Ya silakan. Apa kita perkenalan dulu? Di sini ada sedikit dulu dong Kamer. Oh silakan Kak Donce. Apa? Aku itu di ayat 59 dan 60 ya. Dari tadi aku Oh iya ya, belum ya. Oke. Ayat 59 dan 60 ya. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Ini dulu ya. Di sini aku mikir ya, bahwa kita tuh, terutama aku ya, harus lebih sering introspeksi ya. Jalan hidup aku selama ini gitu. Ataupun ya apapun lah gitu. Maksudnya kita tuh harus sering introspeksi, dan ketika kita tahu kita sudah mulai menyimpang, nah kita harus segera melangkahkan kaki kita itu sesuai dengan ketetapan daripada firman Tuhan. Nah, ketika kita sudah tahu, jangan kita tunda atau memperlambat, karena kan kita nanti Tuhan. Aku ingat waktu itu yang ketika aku lagi bete sama temanku ya, aku mau minta maaf, aku bilang Tuhan nanti masih punya, aku suka menunda-nunda lah sampai waktu itu sampai 1 bulan kalau nggak salah. Tapi padahal kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, tapi nggak kita lakukan, tapi masih menunda-nundanya gitu. Nah, aku teringat lompat ke ayat berapa nih ya? Bentar ya. Ayat 131 gitu ya. Mulutku kungangakan dan megap-megap sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Aku sudah tahu kebenaran firman Tuhan, tapi apakah hatiku, jiwaku sampai sebegininya kah merindukan atau mendambakan akan firman Tuhan gitu ya. Sebenarnya disinilah kunci apalagi di tengah sekarang ini orang tuh kan selalu bilang putaran akhir ya, menuju putaran akhir ya. Kita sudah apakah kita sudah merefleksi akan hidup kita, sudah keluar dari koridornya Tuhan apa enggak? Ketika kita tahu, apakah kita mau langsung melakukan kebenaran firman Tuhan itu atau kita tunda-tunda lagi gitu. Terus apakah kita sudah
hati kita, jiwa kita tuh benar-benar merindukan keintiman dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, sampai menggap-menggap tuh. Aku kebayang ikan tuh yang menggap-menggap gitu loh. Iya. Ketika diambil dari sumber air hidupnya gitu ya. Apakah kita sampai seperti itu atau kita biasa aja ketika kita jauh daripada Tuhan gitu ya. Itu sudah menjadi suatu kayak warning keras gitu ya ketika kita sudah mulai menjauh. Nah, awal dari menjauh itu ya ketika kita mulai menunda akan ketaatan kita terhadap Tuhan gitu. Berarti kita sudah mulai menjauh nih dari sumber kehidupan kita. Kita tidak lagi menggap-menggap untuk diam di dalam hadirat Tuhan. Itu sih yang aku dapat. Iya. Yuk Kak Dona, iya bener banget. Itu akan kerasa banget sih kalau kita jauh sama Tuhan tuh bakal kerasa banget. Karena aku sharing lagi dikit ya, boleh ya. Karena seminggu kemarin itu aku kesaksian di gerejaku, which is gerejaku GBKP gitu kan. Gereja kesukaanku gitu kan. Itu aku bilang, entah kenapa aku ketika penyembahan itu aku nangis-nangis gitu kan, nangis-nangis karena memang aku ngerasa jauh banget sama Tuhan. Penyembahan nggak bisa, baca Alkitab juga nggak dapet rema apapun kayak gitu kan. Tapi Tuhan itu ngelawat aku ketika aku menghadiri acara tim doa di gerejaku, di gereja GBKP itu. Ujuk-ujuk pendetaku tuh tiba-tiba main musik. Dia ngambil keyboard, dia tiba-tiba main musik. Ketika main musik itu aku nangis bombay gitu, sepanjang penyembahan aku nangis karena aku ngerasa hadirat Tuhan ada, aku ngerasain kembali hadirat Tuhan yang aku tuh udah kangen dari kemarin. Kok nggak bisa terkoneksi ya sama Tuhan ya, kok aku nggak bisa ngerasain Tuhan. Dan itu yang kayak Kak Dona bilang, itu megap-megap, bener-bener megap-megap ya Tuhan, aku kayak nggak hidup kayak gitu. Terus aku nangis bombay kayak gitu kan di situ. Nah, sampailah pada masanya disuruh kesaksian. Aku udah aku diem aja gitu kan, karena aku nggak tahu mau kesaksian apa. Terus tiba-tiba ditunjuk, kamu kenapa nangis-nangis katanya gitu di penyembahan kata gitu. Terus aku bilang, ini sebenarnya aku kalau misalnya aku berpikir sebagai Mary, aku nggak akan ngomong ini kayak gitu, karena ini di luar, ini out of context dari gerejaku sebenarnya. Tapi entah kenapa mungkin Roh Kudus ambil alih. Aku bilang kayak gini, kalian Bi, gue bilang Bi atau siapa gitu karena udah tua usianya, pernah nggak, kalian masih ingat nggak sih rasanya jatuh cinta, aku gituin. Dan ketika jatuh cinta kalian nggak bisa ketemu sama sekali sama orang yang kalian cintai, gue gituin kan. Itu yang aku lagi rasain sama Tuhan, aku gituin. Nggak bisa, mau nyoba ketemu juga nggak bisa, mau ngapa-ngapain juga nggak bisa. Dan hari ini aku dilawat Tuhan, aku gitu. Aku ngerasa selubung yang menyelubungi aku, yang membatasi Tuhan datang ke aku itu semua hancur kayak gitu. Sehingga aku hari ini kayak ngerasa kayak ngerasa lewat penyembahan yang kita nyanyikan itu, Tuhan itu hadir. Aku bilang, kalian tahu nggak apa yang aku lihat tadi sepanjang penyembahan? Aku bilang kayak gitu. Yang aku lihat itu bahkan dari kemarin, Tuhan Yesus itu di tengah-tengah majelis dong, astaga. Tuhan Yesus itu mukanya itu penuh dengan darah, pakai mahkota, disalib, dan dia mandang kita, aku gituin. Dia mandang kita. Terus aku nangisnya tuh mungkin orang mikir nih gila apa ya, nangisnya karena kayak gitu. Dia tuh mandang kita kayak gitu, aku bilang kan. Tapi kita tuh sibuk dengan dosa kita dan kita nggak tahu padahal perasaan dia tuh udah kayak dikorbankan semuanya sama kita. Dia udah kayak segitu cintanya sama kita, tapi kita nggak peduli sama dia. Terus aku nangis segukan kayak gitu di tengah gereja. Dan mereka diam aja. Dan ketika sudah selesai itu aku diam. Ngerti nggak ya mereka ngomong apa gitu kan? Ngerti nggak ya nih? Mereka ngomong, udahlah bodo amat. Yang penting di situ aku kayak menyampaikan ya itu taat, menyampaikan apa yang memang harus disampaikan. Kalau tadi aku nggak taat, udahlah ngapain aku sampein, toh ya juga mereka nggak ngerti juga nih, ntar dianggap nih anak lebay amat, anak kecil bocil lebay amat mikir gitu, berasa lo yang paling deket nih sama Tuhan. Kan bisa aja kalau aku berpikir secara manusia, aku nggak mau ngomong kayak gitu, karena aku seperti nggak, ntar aku mempermalukan diriku sendiri. Tapi karena ketika berserah sama Roh Kudus dan kayak terserah Tuhan mau ngomong apa, udah kayak gitu, dan hanya untuk taat, ngomong dan kayak puji Tuhannya ada yang nyambut. Ya sebenarnya ya kita sebentar lagi memang masukin masa Paskah katanya.
Gimana kita bisa merasakan perasaan Tuhan waktu menjalani itu semua kayak gitu. Aku langsung, wow, puji Tuhan, aku nggak dipermalukan sendiri ya. Ternyata ada yang juga merasakan hal yang sama. Kayak gitu sih, luar biasa banget ya, Kak. Kita kalau jauh dari firman Tuhan atau ngerasa jauh dari Tuhan, kita kayak ikan yang di luar kehidupan kita. Oke, ada Rema lagi. Mungkin ada yang mau kasih Rema, Kak Ambot mau ngasih Rema sebelum kita atau perkenalan dulu. Aku perkenalan aja tuh. Tapi katanya Bu Mensi ada mau rem. Ya, silakan. Kenalan. Ada yang baru, ada Ibu Gabriel, Ibu Kim, Ibu Enda. Bolehkah di open videonya kita perkenalan dulu? Dari mana Ibu Gabriel? Silakan. Oke, shalom semuanya. Shalom. 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 Halo. Ya, saya sangat-sangat berterima kasih buat Ibu yang sudah bisa menggabungkan saya di room Ibu di sini ya dengan kebenaran firman Tuhan ya. Dan saya sangat diberkati dengan firman Tuhan ini. Kenapa saya bilang seperti begitu? Ya, yang dibilang Ibu, siapa Ibu tadi yang di saat suaminya itu kita udah mengenal Tuhan, tetapi kita udah mengenal Tuhan, ya, tapi kita udah mengenal Tuhan, tetapi kita nggak dekat sama Tuhan gitu ya. Ya, itu saya alami juga dengan suami saya. Selagi kami masih di kampung, sesudah menikah berapa tahun, 3 tahun baru memiliki anak satu, memiliki anak pertama itu, kami biasanya kan di gereja kami itu, nggak tahu di gereja ibu-ibu ya ada pembaptisan anak kecil itu. Nah, kalau di sana sama kami ada juga kayak gitu ya ibu-ibu ya. Sebelum saya perkenalkan diri saya masih ingat itu kata-kata ibu tadi. Jadi, nah itulah sebuah pekerjaan Tuhan juga dan kita sebagai wanita itu menumpang suami kita juga ya, ibu-ibu ya. Karena kita itu sebagai istri selalu mendoakan mereka, selalu mendukung mereka. Walaupun mereka itu kepala rumah tangga kita, tetapi kalau nggak dukungan dari istri, ya mungkin mereka pun juga salah jalan. Jadi puji Tuhan Ibu, ya syukurlah Bu dia datang ke gereja masih lumayan. Ibu bilang sudah banyak-banyak ya kalau udah 2 kali 1 bulan dia itu ke gereja. Jadi suamiku itu Bu ya kami punya anak dibaptis dengan anak yang pas anak kecil itu dibaptis. Ya baru dia datang ke gereja. Pertama dia datang ke gereja pas pernikahan. Kami masuk di gereja. Habis itu masuk minggu keduanya kami udah pernikahan, berarti 2 kali lah dia jalankan beribadah. Seterusnya tidak ada lagi dia beribadah, ibu-ibu. Jadi di suatu sisi saya bilang kayak gini, dia kepala rumah tangga saya, nggak mungkinlah saya yang mengajak dia untuk datang beribadah gitu ya ibu-ibu ya. Jadi suatu saat saya dipilih sebagai sebagai ibu sekolah minggu untuk membawa anak-anak biasanya kan kalau di gereja kita itu di kampung itu Ibu kita yang membawa pujian-pujian bagi anak-anak, mengajarkan mereka cara berdoa gitu ya Bu di sana. Ya puji Tuhan kita memiliki anak satu. Bapak tuh suami saya itu ya baru dia datang ke gereja ibu-ibu di saat dibaptis anak. Sesudah itu nggak ke gereja lagi. Ya dibilang ya pas anak itu dia punya anak baru datang ke gereja. Tapi sekarang Ibu puji Tuhan suami saya itu sudah bisa dia dibilang kalau setiap hari ya enggak setiap harinya kita ibadah, tetapi ya setiap minggu ya kita ibadah. Tapi puji Tuhan sekarang suami saya sudah rajin lah beribadah. Tapi enggak ini ya ibu-ibu di saat kami masih di Dumai ya Ibu ya, kami di Dumai. Sebelumnya itu dia nggak mau ke gereja juga, belum beribadah dia ke gereja. Nggak mau dia. Tiba-tiba aja ada
keluarga di sana, ngajak dia beribadah. Ya, tiba-tiba dari situ dia ajak aku, ayo kita ke sini, ke beribadah di sini, di tempat ini, ayolah. Ya udah aku turutin aja dia. Benar nggak sih? Tapi puji Tuhan sekarang sudah bisa dia beribadah, Ibu. Jadi itu pun satu pergumulan saya waktu kami menikah sampai dia bisa datang ke gereja itu. Saya selalu berdoa. Dalam firman Tuhan itu, tekunlah di dalam doa, maka doamu akan dijawab oleh Tuhanmu. Jadi itulah yang saya lakukan setiap saya berdoa. Dan ketika saya berdoa, saya topang tangan dengan dengan keningnya, dengan hatinya kalau dia udah tidur. Karena kalau ku aja setiap kali ku ajak dia berdoa, dia nggak mau. Katanya udah mama aja lah yang berdoa. Dia tidur, dia nggak mau. Jadi ya puji Tuhan dengan firman ini juga saya sangat-sangat diberkati ya Ibu ya. Ya iya semuanya. Karena kalau bukan kemurahan Tuhan, karena kalau bukan kekuatan dari Tuhan, kita sebagai manusia nggak bisa. Nggak bisa melewati hari-hari kita. Nggak bisa kita menghadapi segala sesuatunya. Tapi puji Tuhan juga ibu-ibu, ya dia sekarang sudah bisa lah dia berdoa, walaupun kalau ku ajak dia berdoa itu Bapak yang mimpin doa, dia nggak mau, nggak belum ini. Cuman dia bisa berdoa sendiri. Sebelumnya belum bisa, dia nggak mau berdoa sendiri, nggak mau dia gabung doa dengan saya. Tetapi sekarang puji Tuhan, dia sudah bisa gabung dengan saya berdoa, bisa beribadah, ya di setiap hari Minggu datang ke gereja. Kalau dia ada sakit aja baru tidak datang ke gereja dia Ibu. Nah, itulah yang saya ambil juga dari firman Tuhan yang dibagikan Ibu tadi, bahwasanya ya itu sangat-sangat luar biasanya Tuhan ya dalam hidup kita. Ketika kita juga berharap kepadanya, ketika kita percaya, pasti Tuhan itu baik sama kita. Nah, itulah satu apa ya Ibu ya yang saya simak tadi dari Ibu yang Ibu Linda, membagikan. Tante Linda. Ya Tante Linda untuk membagikan yang sebagian kesaksian hidup ya. Jadi itulah yang saya rasakan juga. Jadi puji Tuhan, saya sangat diberkati. Oh iya ya, ada juga yang mengalami seperti saya. Ada juga suami yang seperti suami saya. Tapi ya puji Tuhan, dia sekarang udah bisa. Cuman kalau saya ajak dia, ibu-ibu, untuk memimpin kami dalam doa belum bisa. Dia nggak mau. Kalau dia mau berdoa sendiri, ya bisa. Sebelumnya ya dia nggak mau berdoa, Bu, nggak mau. Yang penting kita ajak dia berdoa, suruh aku udah mama aja lah yang berdoa. Aku udah berdoa tadi. Katanya kayak gitu. Tapi setiap kali aku bangun itu nanti kukirakan waktu jam 1, entah dia udah nyenyak tidur, aku bangun, aku berdoa sendiri. Aku ini tangan kananku ini kan di kepalanya dia, sama di hatinya, di kakinya, supaya dia ada perubahan gitu ya, supaya dia bisa beribadah, supaya dia bisa berdoa, mendoakan keluarga kami. Tapi sekarang ini suatu pergumulan saya ibu-ibu, dia belum bisa memimpi kami dalam doa. Kalau ku ajak dia itu berdoa, ayo kita berdoa, Bapak yang mimpin doa, dia nggak mau. Katanya udah mama aja lah yang mimpi kita doa. Aku nggak tahu kenapa, apa alasannya, kenapa dia nggak bisa memimpi kami dalam doa. Tapi ini satu kerinduan saya juga sama ibu-ibu ya, semoga didoakan suami saya supaya dia bisa bisa dia membawa kami dalam doa, supaya dia bisa memimpi kami itu. Ibu ya. Nah, saya perkenalkan diri saya. Sebelumnya kami tinggal di Dumai ya Ibu ya. Sekarang pindah di Pekanbaru. Kita di sini nama saya Veronica. Anak saya 4. Tinggalnya kami sekarang di Pekanbaru. Kita buka panti asuhan di sini ya ibu-ibu ya. Yayasan Gabriel Damai Sejahtera di Pekanbaru. Nah, jadi itulah yang saya perkenalkan, dan terima kasih banyak buat ibu-ibu yang sudah ada di sini. Mohon dukungan doanya. Semoga anak-anak di sini, iya masih ada anak yang kita di sini 12 orang, berarti 15 orang sama anak kita ya Ibu ya, yang kita bimbing, kita bina di sini di Pekanbaru ya, di panti asuhan. Dan kami mohon dukungan doa dari ibu-ibu, semoga anak-anak kita di sini bisa mendapatkan apa yang seperti anak-anak lain yang mereka dapatkan. Masa depan mereka, cita-cita mereka
Ya, ibu-ibu semoga dengan doa-doa ibu-ibu juga kami diberkati di tempat ini dan anak-anak di tempat ini diberkati. Dan kita masih banyak juga pergumulan ibu-ibu kita belum dapat donatur tetap ya. Saya curhat aja ya ibu sekalian ya ibu ya. Jadi belum dapat donatur tetap. Dan kalau tempat tinggal kita masih kontrakan 20 juta dalam 1 tahun. Dan tahun ini anak-anak yang mau masuk SD 6 orang. Itu butuh biaya lumayan ya Ibu ya. Jadi dengan permohonan kami di sini, mohon dukungan doa untuk kami di sini ya Ibu ya. Semoga kami bisa mendapatkan dan anak-anak juga bisa mendapatkan apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka inginkan untuk masa depan mereka. Ya, amin, amin. Amin. Ibu Gabriel tinggal di mana Ibu? Di Pekanbaru. Oh iya, rumah ya tadi ya. Oke. Terima kasih banyak Ibu Gabriel kesaksiannya, semua sharingnya. Ya, Ibu sebelumnya di Dumai, sekarang kami kalau panti asuhannya kita di Pekanbaru. Oh, di Pekanbaru ya, Kota Pekanbaru ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Gabriel. Silahkan Ibu Enda perkenalkan diri. Shalom, selamat sore semuanya. Terima kasih. Shalom, haleluya, shalom. Selamat sore. Saya salvok dengan komen nih Bu Marina. Bu Enda kok mukanya kayak kembaran Bu Juli. Iya ya, mirip ya. Jadi udah ketahuan lah ya dari marganya juga ya. Lalu, Bu. Udah tahu ya. Saya adiknya Kak Joli, kakaknya Mary. Jadi saya ada di tengah-tengah. Begitu. Dan saya baru pertama ini gabung di kelas di komunitas Perempuan membaca baca Alkitab. kitab suci. Karena selama ini kalau diajak kan malam, saya tinggal di Papua, beda 2 jam, terkendala dengan waktu biasanya. Nah, karena ini tiba-tiba tadi Joli WA, ini jam 4, berarti jam 2 sana ya, jam 2, berarti jam 4 sini. Kalau masih sore, saya agak lebih fleksibel gitu waktunya untuk ikut. Nah, puji Tuhan ikut kesempatan pertama, dan oh ya, saya tinggal di Tembagapura, di Papua. Sudah lumayan lama, ada anak 2, laki-laki semua. Terus apa lagi? Suaminya berapa? Suaminya, puji Tuhan baru 1. Kalau misalnya ada rekomendasi nggak apa-apa. Apa? Trio kabar sister, betul. Apalagi tuh? Makas Mikes? Enggak ya? Makas Mikes? Makas Mikes, kata Mutiara. Oh, dari bacaan tadi? Iya, betul. Oh, oke. Dari bacaan tadi, kalau sepenangkapan saya, dan saya ini tidak terlalu pintar mengenai kitab suci. Yang saya tahu kalau Mazmur itu adalah pujian Daud ya, pujian Daud kepada Tuhan ya. Dan jadi kenapa banyak lagu-lagu lagu-lagu pujian itu diambil dari Mazmur, karena itu memang merupakan pujian yang, dan kalau saya tidak salah Daud itu adalah seorang penyair ya, ya gitulah, dia orang punya penyair gitu yang pintar membuat kata-kata sehingga Mazmurnya itu bagus gitu. Nah, dan yang saya pikirkan dari tadi itu adalah, ini kan kitab suci udah lama sekali ya. Tetapi apa yang dituliskan oleh Daud di Mazmur ini tuh sangat relate, sangat berhubungan dengan keadaan kita saat ini gitu. Jadi jadi sebenarnya doa-doa dan mazmur atau pujian atau apapun tulisan dari Daud yang dituangkan dalam Mazmur itu ternyata sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Yang saya ingat tadi saya baca, tapi saya lupa di ayat mana yang mengenai jangan hatimu berharap terhadap laba gitu ya, terhadap keuntungan. Intinya seperti itu. Saya tuh berpikir kalau kan
ini tuh apa sih, banyak banget ya koruptor yang lagi booming ya sekarang ya. Dan saya pikir ini tuh relate banget sih dengan kehidupan sekarang ini, bahwa kok manusia itu seperti kurang bersyukur dalam banyak hal di kehidupan kita gitu, sehingga dia padahal mungkin duitnya udah banyak, tetapi mungkin miliar kurang untuk dia, sehingga dia mencari triliun, bahkan sekarang kuadrat-triliun gitu ya. Terus ini manusia zaman sekarang ini merasa kurang bersyukur, sampai saya mikir kok eh, apa yang akan dia gunakan untuk uang sebanyak itu. Kadang suka mikir kayak gitu. Terus kemudian makanya terus saya baca ini, ternyata firman Tuhan dari dulu itu sudah seperti ini gitu, bahwa kita itu harus selalu eh, selalu di dalam hati itu selalu berdoa untuk Tuhan jauhkan aku, dan sudah tertuang semuanya gitu, apapun yang dalam kehidupan kita tuh sudah tertuang dalam kitab suci, dan memang tinggal kita aja yang harus selalu bersedia meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan seperti itu. Kalau saya dari saya seperti itu, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Mazmur 19 ayat 36 ya, Bu, tadi. Ya. Condong kepada peringatan-peringatanmu, condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu, dan janganlah kepada laba. Ya, itu makanya dibilang firman Tuhan tuh dulu, sekarang, dan selamanya itu berlaku ya, karena memang yang terjadi dulu ya terjadi sekarang, yang terjadi sekarang sudah pernah terjadi dulu. Haleluya sekali, saudara-saudara. Terima kasih banyak Ibu Enda atas perkenalan dan remanya pada hari ini. Ibu-ibu, kita sudah hampir 2 jam. Kalau gitu kita tutup pembacaan kita hari ini. Jangan lupa ibu-ibu besok datang lagi ya. Kita sama-sama baca Alkitab lagi. Karena tadi juga dibilang firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Baik, saya minta untuk siapa ya? Tante Linda. Tante Linda untuk tutup doa pertemuan kita pada hari ini. Tante, silahkan Tante. Oke. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kalau kami tadi sudah boleh Tuhan untuk membaca firman-Mu dari Mazmur 119 dan sampai 120. Kami sangat bersyukur Bapa dan berterima kasih. Engkau telah kumpulkan kami, ibu-ibu di sini, ibu-ibu membaca Alkitab Tuhan di dalam Zoom ini. Kami sangat bersyukur Bapa dan terima kasih. Karena Engkau telah memimpin kami dan memberikan kami untuk rema yang boleh menjadi berkat bagi kami Tuhan. Bapak, Engkau terlalu baik bagi kami dan sangat baik Tuhan. Sehingga sampai saat ini juga Tuhan, kami tetap selalu boleh mengandalkan Engkau Tuhan. Karena kami tahu dan sadar Tuhan, tanpa Engkau Bapa kami tiada artinya. Kami tidak bisa berjalan sendiri, kami tidak bisa bekerja sendiri, kami tidak bisa melihat sendiri tanpa Engkau ya Allah Roh Kudus. Nama kasih kata karama, kasih kata karatata. Terima kasih Tuhan untuk setiap ibu-ibu di sini yang sudah boleh menyaksikan akan kebesaran-Mu dan juga yang sudah boleh mendapat terima. Kami sangat bersyukur dan terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah semuanya itu boleh tertanam di hati kami dan pikiran kami. Kami boleh bertambah kecil, Engkau boleh bertambah besar. Biar kami terus boleh bertumbuh, berbuah, manis, lebat buahnya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan. Ibadah kami sebagai ibadah ibu wanita perempuan membaca Alkitab, kami boleh bertambah-tambah Tuhan untuk anak-anak-Mu Bapak di dalam Zoom kami ini. Kami boleh bersama-sama terus Bapak untuk bersharing tentang firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah kekuatan bagi hidup kami. Karena firman-Mu itu adalah terang bagi jalan kami. Bahkan firman-Mu itu Bapak segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang memberkati kami semua Tuhan. Ibu-ibu di Zoom ini kami
boleh tetap selalu bersatu hati, sehati, sepikir Tuhan Yesus, dan mempunyai kasih Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati kami semua di sini Bapa, di dalam keluarga kami Tuhan, di dalam pekerjaan kami Tuhan, di dalam ibadah kami, di dalam pelayanan kami. Biarlah Tuhan yang menuntun dan membimbing kami terus Bapa. Biar kami boleh menjadi sebagai ibu-ibu, menjadi panutan bagi setiap ibu-ibu yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu Bapa. Kami juga sangat bersyukur Bapa dan terima kasih Engkau boleh memakai sebagai anakmu Ibu Mary dan Ibu Joli pada sore hari ini untuk pertemuan kami yang indah di sore hari ini. Terpuji Engkau Bapa, termulialah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.